Hai guys, banyak banget yang nanya sama saya, gimana sih cara jadi podcaster atau bikin podcast yang keren, bagus. Saya bukan bicara bahwa saya keren dan bagus, tapi mungkin ini bisa berbagi dari pengalaman. Saya mungkin udah banyak sekali video di Dialog Positif, ada 499 episode lebih, di Dialog Positif Plus pun lebih dari 100 episode, dan seterusnya. Jadi mungkin ini bisa berguna buat siapapun kalian yang menyaksikan ini, yang membutuhkan tips and trick menjadi seorang podcaster atau mau bikin podcast. Hal yang paling terpenting adalah jadilah dirimu sendiri. Maksudnya gimana? Saat ini yang sangat dibutuhkan adalah bukan lebih baik tapi lebih beda. Artinya apa? Kita punya keunikan, kita punya otentik, dan sesaat kita menjadi diri kita sendiri dengan keunikan kita, pasti podcast itu akan lebih menarik karena kenapa? Itu yang akan menjadi ciri khas kita dalam membuat podcast. Nah, cara yang paling sederhana untuk belajar menemukan diri atau belajar menemukan keunikan, perbanyaklah nonton podcast, perbanyaklah baca buku. Karena dengan kita banyak lihat podcast, banyak baca buku, kita akan punya kekayaan kata-kata, kekayaan makna, kekayaan literasi, sehingga kita bisa menggunakan itu dengan kuncinya nomor satu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Lakukan itu berulang-ulang sampai benar-benar menemukan bahwa gaya saya tuh seperti ini. Cara saya bertanya tuh seperti ini. Dan itu yang akan membuat podcast kita menarik karena pada akhirnya yang menonton akan mencari sesuatu yang beda daripada sesuatu yang lebih baik. Jadi nomor satu adalah teknik yang namanya ATM. Jadilah dirimu sendiri, senyamannya dirimu, dan berbedalah dari yang lain karena memang kita didesain untuk berbeda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan ketika kita mau melakukan podcast, kita menguasai isi materinya. Katakanlah saya mengundang narasumber, setidaknya searching dulu atau lakukanlah sedikit penelitian tentang narasumber saya ini siapa. Dia lahir di mana misalnya, kemampuannya apa, ekspertisnya apa, dan coba cari tahu kehebatan si narasumber ini apa. Karena kita akan menggali sesuai dengan kemampuan dan kehebatan si narasumber ini. Jadi sebelum kita mulai mewawancarai seseorang, lakukan deep research dulu sebelumnya. Tapi paling enak memang kalau udah kenal lama sih, tapi seenggaknya kalau misalnya baru kenal, kita mungkin kalau datanya ada di Google ya telaah dulu gitu. Atau tonton beberapa video tentang narasumber kita. Sehingga kita tahu bahwa oh dia seneng ngejokesnya seperti ini, seneng ditanyanya seperti ini, dia memang mumpuni di bidang apapun gitu ya. Sehingga ketika kita mulai mengenal baik dengan siapa yang kita ajak bicara, maka terkoneksinya pasti akan jadi jauh lebih baik. Karena begitu kita connected, di situ akan sangat-sangat membantu kita untuk membuat flow podcast kita itu alami dan sangat nature lah gitu kira-kira. Nah, jadi kenalilah baik-baik siapa narasumbermu, topiknya apa, kuasai, pelajari dulu sehingga tahu gitu, mana sih hal-hal yang ingin dipertanyakan lebih dalam, mana yang akan ditajamkan lebih tajam lagi, sehingga akan terjadi podcast yang sangat esensi gitu. Jadi isinya pasti sesuai dengan kapasitas narasumbernya. Jadi pengenalan terhadap narasumber itu penting sekali. Yang ketiga, yang jauh lebih penting adalah buatlah siapapun yang ngobrol sama kita itu nyaman. Artinya apa? Kita penting tahu kata-kata apa yang penting dipakai misalnya. Atau pertanyaan seperti apa. Karena kenyamanan narasumber itu akan membuat dia akan berbicara lebih dalam gitu. Jadi kan kebayang ya kalau narasumbernya nggak nyaman ngobrol sama kita, pasti dia akan ngejawab seadanya. Jadi sebisa mungkin, buatlah narasumber yang datang ke podcast kita atau siapapun yang kita wawancarai, dia merasa feel safe gitu ya, feel secure gitu, dan nyaman. Intinya adalah kenyamanan. Karena sesaat kenyamanan itu terjadi, maka obrolan itu pasti akan asik gitu. Gitu ya. Nah, yang berikutnya mungkin penting juga sih basic dari public speaking untuk kita kuasai gitu. Bagaimana kita berartikulasi, bagaimana kapan kita bertanya dan kapan kita mendengarkan gitu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa kalau kita menjadi host, kita ini adalah yang menggali narasumber. Biarkanlah narasumber menceritakan sedetail-detailnya, sebisa mungkin persedikit untuk memotong gitu.
Tetapi kita juga perlu tahu bahwa ketika misalkan narasumber ini udah lumayan jauh dari pertanyaan, kita punya teknik untuk memotong juga gitu. Jadi istilahnya kapan tahu ngegas, kapan tahu ngerem, kapan ini kayaknya udah keluar dari jalur, karena tidak sedikit narasumber yang ketika pertanyaannya A itu muter dulu gitu. Sehingga untuk mendapatkan kepada esensi jawaban, disitulah kita penting untuk pandai kapan membuat dia mengembalikan ke jalan tengahnya gitu ya, mengembalikan ke topik gitu. Karena kalau kita tidak pandai untuk mengembalikan ke jalan tengah itu kadang-kadang jadi antara pertanyaan dan jawaban nggak terlalu sinkron gitu. Nah makanya di situ public speaking itu penting juga gitu. Kapan kita memotong misalkan, dan kapan kita mau mendengarkan gitu. Dan itu nanti terjadi seiring dengan jam terbang yang kita lakukan dalam podcast. Berikutnya, saya rasa ini yang paling penting nih. Palingnya juga diulang-ulang, berarti ini penting banget. Milikilah state atau milikilah kesadaran bahwa ketika kita mau podcast, jadilah pembelajar utuh. Artinya apa? Emang niat aku mau belajar. Emang niat aku mau mengosongkan dulu, dan emang niat bahwa aku mau mendapatkan informasi yang baru gitu. Sehingga kalau kita memasang niat mau belajar, maka kita akan secara alamiah pertanyaan-pertanyaan itu akan hadir gitu. Ingat ya, kata kunci dalam podcast adalah memiliki pertanyaan yang bagus. Karena jangan lupa bahwa pertanyaan itu adalah jembatan menuju kepada pengetahuan baru gitu. Nah, milikilah variasi-variasi pertanyaan atau manuver-manuver pertanyaan yang misalkan ketika kita bicara tentang topik tertentu, pertanyaannya didalemin lagi, sampai benar-benar kita ngerti banget apa sih esensi yang ingin disampaikan. Nah, untuk seperti ini memang kita perlu kemampuan kita untuk terus mengosongkan dan keinginan mau belajar yang lebih tinggi gitu. Sehingga kalau kita mau belajar lebih tinggi, ingat pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul di benak pikiran kita. Nah, jadilah seorang murid gitu. Kalau pakai bahasa saya, tetaplah jadi seorang murid yang lagi mau belajar dan haus akan pengetahuan, sehingga apapun yang nanti akan dipertanyakan sama narasumber, itu adalah sesuatu yang benar-benar aku membutuhkan informasi itu. Saya rasa yang lainnya mungkin bisa googling atau pakai chat GPT gitu ya. Tapi ini saya rasa hal yang paling esensi dan yang paling sangat subjektif yang saya alami dan yang saya lakukan selama ini untuk podcast gitu. Dan mudah-mudahan langkah-langkah ini juga menjadi langkah-langkah yang penting. Nah, mungkin ini juga yang jarang dibicarakan gitu ya. Kalaupun kita podcast dan kita punya misalnya ngeditnya sendiri gitu ya, take-nya sendiri, kan sekarang musim ya melakukan segala sesuatu dengan sendiri gitu. Pastikan, ini mungkin saya bicara secara teknis ya, pastikan mengambil gambar setidaknya pakai 4K atau 1080p. Dan pastikan suaranya itu bagus, dan post production di dalam editing nanti di videonya, pastikan suaranya itu jernih gitu. Karena balik lagi bahwa suara itu akan penentu sekali untuk orang mau menikmati atau tidak gitu. Kualitas gambar gitu ya, resolusi gambar gitu, dan kejernihan suara itu saya rasa penting banget juga untuk diperhatikan. Jadi yang paling utama sebetulnya suara sih. Karena dalam podcast itu kan yang paling penting informasinya. Jadi kalau ada pilihan gambar jelek, suara bening, mendingan suara yang bening. Tapi mungkin gambarnya nggak terlalu bagus. Tetapi kalau kita bicara perfect ya, tentu saja sinematografi gambarnya penting untuk oke gitu ya. Atau misalnya pengambilan gambar, lighting. Tapi yang paling penting adalah usahakan bahwa mic-nya bagus, suaranya bagus, editing sound-nya juga oke. Nah, teman-teman, semoga pengalaman ini membantu bagi siapapun yang mau memulai menjadi podcaster. Karena mungkin sekarang kan lagi musim banget ya, sedikit-sedikit dipodcastkan, sedikit-sedikit dibikin wawancara, dan saya rasa itu bakal banyak menambah wawasan kita. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah perfect practice make perfect. Ya, nggak ada orang podcast langsung keren tuh nggak mungkin, langsung bagus tuh nggak mungkin. Jadi yang paling penting adalah belajar untuk proses dari nggak bagus misalnya, lumayan bagus, nanti makin bagus, dan makin kesini nanti kita akan makin alamiah untuk menjadi diri kita sendiri gitu. So, selamat berpodcast, senantiasa podcastnya selalu menebarkan kebermanfaatan, sehat selalu dan sukses. Oh iya, jangan lupa juga tetap bahagia.